Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Nursani Keperawatan A, Angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar, akan mendemonstrasikan tentang inhalasi sederhana. Selamat menyaksikan. Inhalasi sederhana merupakan pemberian obat atau aromaterapi melalui uap yang dihirup ke dalam saluran pernapasan dengan menggunakan alat, bahan, dan cara sederhana yang dapat ditemukan dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Tujuan dari inhalasi sederhana adalah 1. Untuk mengurangi sesak karena adanya sumbatan jalan nafas akibat sekret. Kedua, mengencerkan sekret yang menyumbat saluran pernapasan. Ketiga, menghilangkan sekret dari jalan nafas. Nah, inhalasi sederhana ini dilakukan pada klien yang mengalami sesak karena adanya sumbatan jalan nafas akibat sekret. Kemudian pada pasien yang mengalami batuk dan pilek yang memproduksi lendir yang berlebih namun sulit untuk dikeluarkan. Selain itu, perlu diingat bahwa inhalasi sederhana ini tidak boleh dilakukan pada anak yang baru selesai makan dan minum susu. Hal ini untuk menghindari efek muntah yang mengakibatkan makanan dapat masuk ke dalam saluran pernapasan. Inhalasi sederhana ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah 1. Alat dan bahan yang digunakan mudah diperoleh. Kedua, cara pemberian terapi mudah dilaksanakan. Yang ketiga, biaya terjangkau. Kemudian kekurangan dari inhalasi sederhana ini adalah: pertama, pasien berisiko terkena air panas. Kedua, jumlah atau dosis obat yang masuk ke dalam saluran pernafasan tidak dapat ditentukan. Ketiga, uap pada air panas dan aroma terapi yang terlalu kuat mengakibatkan terapi ini kurang efektif diberikan pada balita. Prosedur dalam melakukan tindakan inhalasi sederhana ini: yang pertama, fase interaksi yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan. Kemudian siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah wadah berupa botol, mangkok, atau baskom. Kemudian obat inhaler atau aromaterapi seperti minyak kayu putih. Kemudian ada juga gelas ukur, air panas, tisu, dan handuk kecil. Fase orientasi. Pada fase ini yang dilakukan adalah memberikan salam, menanyakan kondisi pasien, menjelaskan tujuan serta prosedur yang akan dilaksanakan, kemudian inform konsen atau meminta persetujuan pasien dan keluarga pasien. Setelah itu kita masuk ke fase kerja. Tindakan ini sebaiknya dilakukan di ruangan tertutup. Apabila kita berada di ruangan tertutup, kita menggunakan botol. Akan tetapi, jika tindakan dilakukan di ruang terbuka, sebaiknya kita menggunakan mangkok ataupun baskom. Kita cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Atur posisi pasien, anjurkan pada posisi duduk. Kemudian letakkan meja di depan pasien. Kemudian, kita masukkan air panas ke dalam gelas ukur hingga mencapai 200 ml. Kemudian, kita berikan aromaterapi 2-3 tetes. Perbandingannya yaitu 2-3 tetes aromaterapi atau minyak kayu putih untuk 250 ml air panas. Gelas ukur yang berisi aromaterapi dimasukkan dalam wadah. Apabila di ruangan tertutup, kita masukkan pada botol. Apabila di ruangan terbuka, kita masukkan pada mangkok ataupun baskom kecil. Minta pasien untuk menghirup uap dalam wadah tersebut selama 10-15 menit atau sampai pernafasan lega. Kemudian, bersihkan uap yang muncul pada wajah menggunakan tisu ataupun handuk. Kemudian kita masuk pada fase terakhir, yaitu fase terminasi. Pada fase ini, kita mengevaluasi tindakan dengan menanyakan kondisi pernafasan klien. Kemudian catat tindakan pada lembar catatan perawat. Inhalasi sederhana ini dapat dilaksanakan pada pasien selama 10-15 menit dengan frekuensi 3-4 kali sehari.
Baik, itulah tadi penjelasan dan demonstrasi tentang inhalasi sederhana. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.